di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa konsentrasi ini ya Mbak ya. Ini pertemuan pertama kita ya Mbak ya. Oke. Sini juga dijelaskan sudah dijadwalkan 45 menit sesuai ini. Lalu kita juga menunggu adanya asas-asas konseling. Ada asas kerelaan, keterbukaan, kerahasiaan, apapun yang Mbak ceritakan kali ini. Dan seterusnya saya akan menjaga hasilnya dan begitu pun sebaliknya kita juga terbuka terhadap masalahnya agar bisa terselesaikan dengan baik. Apakah Mbak dapat menerimanya? Iya, benar-benar. Baik. Tadi Mbak bulu tangkis ya. Kalau boleh tahu keseharian Mbak ini sebelumnya apa ya Mbak? Seharian saya kuliahnya sudah. Kuliahnya. Kalau Mbak main bulu tangkis ini bersama teman-teman sekitar atau Mbak main sendiri dengan orang-orang yang belum Mbak kenal? Mainnya sama teman-teman di sekitar lingkungan kos juga. Ramai ya Mbak teman-teman? Iya, ramai. Oke. Nah, Mbak juga lingkungan keluarganya gimana? Baik-baik aja atau gimana? Kalau dari lingkungan keluarga saya ya baik-baik aja. Kalau dari segi pertemanan Mbak gimana? Kalau dari segi pertemanan itu nggak ya kayak saya kalau ketemu orang baru nih kayak kemarin pas baru masuk itu kan saya susah banget bergaul ya. Jadi kayak mau mulai obrolan sama orang baru tuh kayak susah. Itu dari pertemanan. Jadi kalau kesalahan Mbak ini berarti sebenarnya tentang kuliahan. Ada kegiatan lain yang Mbak lakukan? Kalau untuk akhir-akhir itu belum ada. Berarti kalau misalnya kuliah dulu ya Mbak ya? Sembari beradaptasi sama lingkungan pasti ya Mbak ya? Iya. Iya. Mbak Diani yang kemarin bisa ya kan? Iya. Minggu lalu. Iya, sama ada cewek juga. Oh iya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, bisa dapat nomornya dari mana ya Mbak? Dari teman saya sih kebetulan. Dari teman. Kalau boleh tahu teman ini dari media sosial atau bagaimana? Kayaknya sih dari media sosial. Maka dari itu Mbak belum bisa ya. Nah, kalau boleh tahu Mbak datang ke sini apakah ada yang bisa saya bantu di sini? Sebenarnya saya itu kan kemarin dari pas baru masuk perkuliahan itu ya. Itu kan beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu tuh kayak kita saya mau bergaul sama teman-teman yang baru untuk membuka obrolan baru tuh kayak susah banget, kayak malu gitu. Takut salah ngomong atau gimana. Selain itu boleh ceritakan Mbak sebenarnya itu bagaimana? Kadang itu kayak mau membuka obrolan baru dengan teman baru ya. Cuman kayak susah aja, kayak terlalu overthinking juga mungkin Mbak ya. Oke. Tadi kan kita juga udah membicarakan tentang pembicaraan setelah menceritakan Mbak ya tentang kesadaran Mbak dan Mbak juga menceritakan tentang permasalahan Mbak. Oh iya. Mbak ini susah ini ya beradaptasi ya kalau Ya, sama lingkungan yang baru itu susah. Jadi yang Mbak lakukan itu apa? Kalau Mbak susah beradaptasi itu atau tetap mencoba atau langsung biasa? Sesekali mencoba pernah, cuma kayak tapi lebih banyak ke diam ya. Lebih ke diam ya? Karena takut juga ketemu ya. Overthinking kan takut nanti kayak apa sih ini orang gitu. Iya, saya mengerti yang Mbak rasakan saat ini. Saya juga paham apa yang Mbak rasakan ketika diri Mbak itu susah terbuka sama orang lain. Iya, saya mengerti Mbak. Pasti di dalam hati Mbak juga ada rasa ingin mencoba kan, ingin memperkenalkan diri Mbak kepada orang lain, ingin mencoba terbuka, tapi susah gitu kan caranya. Nah, kalau Mbak sendiri tipe orang yang cuek atau suka bergaul gimana? Walaupun Mbak ini introvert. Suka bergaul sih. Sama orang-orang yang berkenan di kelasnya Mbak ya? Kalau ngobrol pun kalau enggak yang akrab banget aja bisa masuk. Cuman kalau yang baru-baru kenal itu kayaknya lebih ke diem banget sih ini orang kayak gitu ya. Iya, saya ngerti juga Mbak. Pasti rasanya juga sebagai diri Mbak itu sulit beradaptasi juga. Saya pernah mengalami yang Mbak rasakan. Dan juga kita sebagai orang baru pasti pindahan kayak gini ya Mbak. Jadi Lampung Selatan ke Bandar Lampung ya. Pasti perlu banyak perubahan-perubahan ya Mbak ya. Saya paham tentang permasalahan yang Mbak rasakan. Saya juga mengerti. Menurut saya tentang permasalahan tadi susah beradaptasi, susah bergaul. Sebaiknya Mbak lebih baik mencoba mempercayai diri terhadap diri Mbak sendiri. Sayang diri Mbak dan saya juga percaya Mbak. Saya yakin Mbak bisa menyelesaikan masalah ini dan Mbak juga bisa mencoba untuk membuka diri Mbak terhadap orang lain. Jangan terlalu overthinking, itu nggak baik Mbak bagi Mbak ke depannya. Dan tidak ada salahnya kalau kita berani
menyapa terhadap orang lain yang tidak Mbak kenal, misalnya Mbak di kampus, Mbak di luar kampus, tidak apa-apa Mbak di luar. Itu bagaimana Mbak? Ya mungkin saya kedepannya akan mengikuti arahan dari Mbak tadi untuk mencoba hal-hal baru juga. Baik Mbak. Nah, mungkin Mbak juga lebih percaya diri ya Mbak ya terhadap Mbak bertanya ya. Oke, oh iya Mbak, sudah menunjukkan waktu 45 menit ya Mbak, sudah berlalu juga waktunya. Dan semoga yang kita bicarakan tadi bisa diterima dengan baik dan bisa merubah kedepannya kita juga saling memperbaiki juga. Apakah Mbak menerimanya? Iya, bisa diterima. Baik, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Kalau Mbak mau hubungi saya, boleh. Kita akan adakan sesi konseling berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Dea. Sama-sama ini pamit ya Mbak. Terima kasih.